Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya adalah salah satu dosen dan tenaga pengajar di Universitas Madako Toli-Toli, khususnya di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Dan bidang keahlian saya adalah manajemen sumber daya manusia. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa program studi manajemen dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga dalam organisasi jika dikelola dengan tepat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan mendesain pekerjaan sehingga sesuai dengan perencanaan tenaga kerja, cara-cara melakukan rekrutmen dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia juga memperkenalkan berbagai cara memberdayakan manusia lewat pelatihan, manajemen kinerja, dan strategi imbal jasa yang sesuai. Pembelajaran tentang aturan dan undang-undang yang terkait dengan hubungan industrial dalam konteks Indonesia juga diberikan sebagai materi ajar. Adapun rencana pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka. Pada pertemuan pertama saya akan menyampaikan tentang kontrak, rencana pembelajaran, serta sub-sub dasar tentang konsep manajemen itu sendiri terkait manajemen sumber daya manusia dan peran manajemen sumber daya manusia dalam konteks global. Pada pertemuan kedua saya akan menyampaikan peranan sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing dalam perusahaan. Pada pertemuan ketiga, saya akan menyampaikan tentang fungsi sumber daya manusia dalam penentuan syarat penerimaan calon karyawan. Pada pertemuan keempat, konsep dasar pengembangan karyawan, dan pertemuan kelima, manajemen karir sebagai bentuk lain pengembangan karyawan. Pada pertemuan keenam, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan. Pertemuan ketujuh tentang peran kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Sedangkan pada pertemuan ke-8 kita masuk pada ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 saya akan menyampaikan tentang transformasi MSM dalam industri pariwisata pada era new normal. Pertemuan ke-10 saya akan menyampaikan tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Pertemuan ke-11 konsep dan aplikasi human resource analysis. Pertemuan ke-12 saya akan menyampaikan tentang konsep kepuasan kerja dalam pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ke-13 saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan digital dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ke-14 saya akan menyampaikan tentang inovasi dan strategi digital dalam manajemen sumber daya manusia. Pertemuan ke-15 saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi kepemimpinan digital dalam pengembangan sumber daya manusia di era 0.0. Dan pada pertemuan ke-16 final test. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini: setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menguasai keilmuan dasar manajemen sumber daya manusia, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, memiliki kualitas dan integritas intelektual dan berdaya saing tinggi, baik secara akademis maupun moral. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa juga mampu menguasai konsep manajemen sumber daya manusia, mengetahui fungsi daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri, serta tahapan proses dalam manajemen sumber daya manusia, dan dapat mengimplementasikan dalam dunia nyata. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah referensi utama saya adalah buku ajar manajemen sumber daya manusia, kolaborasi saya dan beberapa teman-teman yang ada di perguruan tinggi di Indonesia yang diterbitkan oleh salah satunya oleh Sahir Publishing, G Press, dan G Caindo. Sedangkan referensi pendukung saya adalah dari buku manajemen sumber daya manusia pengarang Ilham Fahmi, Bapak Prabu Mangkunegara, dan Bapak Sutrisno. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dalam bentuk DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment, dengan harapan
bahwa apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan secara nyata. Sedangkan interaktif yang saya gunakan adalah dengan menggunakan beberapa media, salah satunya adalah WhatsApp, Zoom, dan LMS. Dan asesmen yang saya lakukan dalam metode pembelajaran saya melalui beberapa kriteria, salah satunya adalah kehadiran dari mahasiswa itu sendiri, yang kedua tugas, sikap, kuis, final test maupun mid test. Sekian penyampaian singkat terkait mata kuliah saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih ketemu dalam pertemuan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-6, Ibu akan memberikan materi tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan. Tapi sebelum Ibu memaparkan tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan, yang pertama yang kali Ibu lakukan adalah sesuai dengan kontrak, kita salah satu penilaian adalah kehadiran. Untuk itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Sebelum masuk seperti apa penilaian kinerja, tentu kita harus memahami teorinya seperti apa. Jadi ada banyak beberapa teori tentang penilaian kinerja itu sendiri. Penilaian kinerja, kalau berbicara masalah penilaian, apa sih itu penilaian? Kan kita biasa kalau bisa menilai orang. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah penilaian kinerja. Tentu kalau berdasarkan teori, penilaian kinerja itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau teori menurut Harry, penilaian kinerja adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa baik pekerja individu melakukan pekerjaan dalam hubungannya dengan tujuan yang diberikan. Sedangkan kalau menurut Bacal, penilaian kinerja adalah suatu proses di mana kinerja individu diukur dan dievaluasi. Itu penilaian kinerja menurut teori. Penilaian kinerja ini menjawab pertanyaan seberapa baik karyawan berkinerja selama periode waktu tertentu. Tujuan utama dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dari beberapa definisi teori yang Ibu sampaikan tadi, ada mahasiswa yang bisa menyimpulkan terkait penilaian kinerja? Saya, Bu. Ya, silakan Sri. Penilaian kinerja adalah suatu cara yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Ya, itu adalah pendapat daripada teman kalian bahwa penilaian kinerja adalah sesuatu cara yang digunakan untuk mengevaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Supaya karyawan itu termotivasi. Kenapa harus termotivasi? Kalau kita termotivasi dengan baik itu sesama rekan kerja maupun sesama AL terhadap atasan, pasti akan meningkatkan kinerja kita sebagai seorang karyawan. Itu adalah tentang penilaian kinerja. Kenapa penilaian kinerja itu penting? Yang pertama, salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kinerja suatu organisasi adalah dengan cara melakukan penilaian kepada karyawan dan juga manajer, di mana penilaian kinerja ini memiliki beberapa aturan dan alasan diantaranya. 1. Penilaian kinerja dapat memberikan informasi. Selanjutnya, kenapa penilaian kinerja penting? Adalah manajer dan karyawan untuk melakukan introspeksi diri terhadap tingkah laku yang berlaku dalam organisasi. Kenapa kita harus mengintrospeksi diri? Karena kalau terjadi bentrok antara sesama rekan kerja ataupun antara bawahan dan atasan,
pasti akan menciptakan suatu kekacauan dalam organisasi itu tersendiri. Yang ketiga, ini alasan kenapa pentingnya kinerja. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pelatihan dan pelatihan kembali untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. Jadi kalau mau kinerjanya naik, tentu kita perlu yang namanya peningkatan pelatihan. Kadang biasanya standar pendidikan itu sudah ada, tapi tanpa ada pelatihan-pelatihan khusus terkait kerjaan yang kita lakukan, itu juga akan mempengaruhi motivasi dan kinerja kita sendiri. Alasan yang keempat, penilaian kinerja dapat menjadi acuan dalam menghadapi persaingan bisnis. Dan yang terakhir, hasil penilaian kinerja sebagai bahan masukan untuk pemerintah untuk melihat kondisi perusahaan tersebut terkait kualitasnya. Kalau kinerjanya baik, pasti kualitas perusahaan tersebut juga baik. Kalau kualitasnya tidak baik, ya otomatis tidak akan baik juga kan? Ya, jadi mengapa penilaian itu penting? Apa tujuan daripada penilaian kinerja ini? Ada yang tahu apa tujuannya? Reva? Tujuan penilaian kinerja yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan melalui peningkatan kinerja sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Iya, tepat sekali. Jadi tujuan daripada penilaian kinerja ini adalah untuk meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Ya kinerjanya, supaya perusahaan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusianya maupun organisasinya. Itu tujuan daripada penilaian kinerja. Apa kegunaannya? Tentu kalau tadi sudah ada tujuannya, apa gunanya kita melakukan penilaian? Ya kan? Harus ada kegunaannya. Kalau tidak ada gunanya, tidak usah dilakukan penilaian. Harus tidak dilakukan penilaian? Harus. Kalau harus dilakukan, tentu harus ada kegunaannya. Apa kegunaannya? Kegunaan diantaranya adalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Yang kedua, untuk mengukur sejauh mana seseorang karyawan itu dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kegunaan yang ketiga itu sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Kegunaan yang keempat, sebagai alat untuk mengevaluasi program, latihan, dan keaktifan jadwal kerja. Kegunaan yang kelima, merupakan indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi. Kegunaan yang keenam, sebagai alat ukur meningkatkan motivasi karyawan. Karena dengan adanya pengukuran ini tentu kita akan termotivasi. Kalau ada karyawan, atau tak usahlah kita berbicara masalah karyawan, kalian sebagai mahasiswa, ada teman kalian yang mendapat penghargaan dalam belajar, tentu kalian akan termotivasi kan? Saya mau juga seperti dia. Iya kan? Iya, karena kalau tidak seperti itu ya tidak termotivasi, berarti kita masa bodoh. Yang ketujuh, sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan dan kelemahan dalam meningkatkan kemampuan karyawan. Jadi dengan adanya penilaian kinerja ini kita bisa tahu kelemahan karyawan tersebut di mana, kekurangannya di mana, sehingga kita bisa evaluasi yang mana yang perlu diperbaiki supaya ada peningkatan kinerja. Yang ke-8, sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Kenapa penilaian kinerja ini menjadi salah satu kriteria penentuan seleksi dan penempatan? Karena kalau kinerja kita baik, pasti kita juga akan ditempatkan di tempat yang baik. Tapi dalam artian tanda kutip ya, tidak ada tempat yang tidak baik. Semuanya ada jenjangnya. Ada yang paling bawah, menengah, sampai yang atas. Jadi itu semuanya berpengaruh. Jadi sebagai alat untuk memperbaiki atau menyeimbangkan kecakapan daripada karyawan itu sendiri.
sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Kenapa uraian tugas itu perlu? Supaya orang yang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Kalau tadi tujuan, kegunaan, sekarang kita berbicara masalah manfaat daripada penilaian. Jadi manfaat daripada penilaian itu yang pertama itu adalah memotivasi. Kenapa memotivasi? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, memotivasi karyawan secara maksimum demi efektif dan efisiennya pengelolaan operasional organisasi. Kalau kita termotivasi, kita secara efektif dan efisien, tentu pengelolaan dalam operasional itu juga bisa lebih baik, sehingga kualitas daripada perusahaan tersebut dapat ditingkatkan dengan baik. Manfaat yang kedua, sebagai pengambilan keputusan. Kenapa dikatakan sebagai pengambilan keputusan? Karena terkait dengan karyawan bisa lebih fleksibel, seperti dipromosikan di tempat mana, atau dimutasi, atau bisa juga diberhentikan. Karena berdasarkan keputusan daripada penilaian, oh si A bagus kerjanya, bagus kinerjanya, bisa dipromosikan naik jabatan. Si B tidak bagus, dia lebih cocok di bagian divisi ini. Si C tidak cocok, dia lebih cocok, itu namanya dimutasi, dipindahkan. Terus atau kalau memang sudah beberapa aturan ketetapan yang harus ditetapkan berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh perusahaan tentu, dan sudah melanggar atau tidak ada peningkatan sama sekali, lebih baik diberhentikan, ya kan? Artinya dia sendiri sudah tidak bisa memotivasi diri sendiri, sudah bekerja seolah-olah perusahaan itu adalah milik sendiri. Yang ketiga, sebagai identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi ada manfaatnya sebagai kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kinerja, seleksi, dan evaluasi program pelatihan itu sendiri. Yang keempat, jadi berbicara masalah manfaat yang keempat itu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja. Kira-kira kalau tidak ada umpan balik, apa yang akan terjadi? Tentu tidak akan ada yang namanya peningkatan kinerja itu sendiri. Makanya kita harus motivasi diri kita sendiri, umpan balik. Oh, kita dinilai, jadi kita harus bekerja sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yaitu sebagai penyedia dasar bagi distribusi penghargaan. Kalau penilaian kinerja itu yang dilakukan tentu dengan adanya manfaat penilaian ini, distribusi daripada penghargaan bisa sesuai. Kalau kita dapat penghargaan dalam melakukan pekerjaan kan pasti menjadi suatu kebanggaan, ya? Iya tidak? Ya. Kalian saja di dalam kelas kalau dikasih penghargaan atau dikasih nilai A, pasti senang. Senang sekali, Bu. Yang selanjutnya kita berbicara masalah tahapan penilaian kinerja. Tahapan penilaian kinerja ini ada 3. Yang pertama itu adalah tahapan perbandingan kinerja. Seperti apa? Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita bandingkan kinerja si A dan si B sebelum dan sesudah itu seperti apa. Itu tahapannya. Jadi dikatakan perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada target. Tahapan yang kedua yaitu penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja. Jadi kita harus tahu apa yang menyebabkan penyimpangan kinerja ini. Apakah cara pemimpinnya yang tidak baik, atau aturan yang di dalamnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia? Itu semua kita harus ketahui apa saja yang menyebabkan kinerja itu bertentangan dengan standar yang ditetapkan. Dan tahapan yang ketiga adalah penegakan perilaku yang diinginkan
tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang diinginkan. Kenapa perlu yang namanya penegakan perilaku? Tujuannya yaitu kalau kita salah satu contohnya itu adalah disiplin. Yang selanjutnya metode penilaian. Kalau tadi sudah ada yang namanya tujuan, kegunaan, manfaat, yang selanjutnya kita akan berbicara masalah metode penilaian kinerja. Tentu dalam melakukan penilaian kinerja harus ada metode yang kita gunakan. Metode yang kita gunakan yang paling umum itu ada dua. Salah satunya adalah metode secara objektif. Metode secara objektif ini dilakukan untuk melihat bagaimana seorang karyawan bekerja dan mewujudkan bukti kemampuannya dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan skill yang dimiliki. Artinya saya melakukan tugas saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Itu. Jadi metode penilaian itu kita dinilai. Dinilainya bagaimana? Jadi dalam metode ini memberikan hasil terkadang tidak akurat. Kenapa dikatakan tidak akurat? Ada yang bisa memberikan alasan kenapa dia tidak akurat? Ya. Karena hanya karyawan yang memiliki kesempatan menunjukkan kemampuannya yang akan menjadi penilaian, sedangkan karyawan yang tidak memiliki kesempatan tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah metode objektif, yang objektif saja kita tidak melihat. Jadi hari ini saya punya kesempatan melakukan pekerjaan untuk dinilai, pasti saya akan melakukan yang sebaik-baiknya. Tapi rekan saya yang tidak punya kesempatan ya tidak dapat dinilai. Mungkin ada bahasa yang mengatakan bukan rezeki. Kita tidak bisa seperti itu. Dalam suatu perusahaan tentu ada penilaian yang sesuai. Kalau cuma berdasarkan siapa yang kebetulan ada, ya sama seperti kalian, siapa kebetulan yang hadir dia yang nilainya baik, ya kan? Ya tidak seperti itu yang diinginkan. Metode yang kedua adalah metode pertimbangan. Metode pertimbangan ini dilakukan dengan nilai ranking yang dimiliki oleh karyawan. Nilai ranking yang dimiliki karyawan ini, jadi jika nilai rankingnya tinggi, maka karyawan tersebut memiliki kinerja yang bagus. Demikian juga sebaliknya. Jadi berdasarkan ranking, siapa yang juara satu ya dia yang paling tinggi nilainya. Tetapi dalam metode ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Penilaiannya berdasarkan pertimbangan. Maka jika seorang karyawan ditempatkan di tempat yang penilaiannya bagus, pasti akan memperoleh posisi yang bagus juga. Tapi demikian juga dengan sebaliknya. Jadi kalau ditempatkan di tempat yang tidak baik ya pasti posisinya tidak baik juga. Ya kan, efeknya seperti itu. Di dalam penilaian kinerja ini ada masalah. Masalah yang pertama itu adalah penilaian kinerja yang dilakukan terkadang bersifat subjektif. Kenapa dia bersifat subjektif? Artinya pihak yang menilai kinerja biasa menyimpulkan atau merekomendasikan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan. Jadi kalau saya sebagai seorang manajer, saya lihat dia tidak bagus, padahal belum tentu yang dia kerjakan, tapi kadang diambil alih oleh temannya. Jadi si B yang mendapat nilai bagus, padahal yang mengerjakan adalah si A. Itu berdasarkan yang saya lihat dan yang saya pikirkan, tanpa melihat siapa sebenarnya yang melakukan pekerjaan tersebut. Masalah yang kedua, biasanya hasil penilaian itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Hal ini bisa berdampak pada goncangan psikologis karyawan. Dan masalah yang ketiga, jika metode yang dibuat adalah bersifat melihat kinerja jangka pendek. Kenapa kita cuma melihat kinerja jangka pendek? Tentu saya akan mengerjakan sesuatu hari ini saja yang sebaik-baiknya, tanpa saya pikirkan jangka panjangnya seperti apa. Saya tidak memperhatikan teman saya. Masa bodoh dengan kamu, yang penting saya dinilai baik. Ya kan? Artinya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kebutuhan daripada tim kita. Jadi makanya kenapa itu bisa berpengaruh pada
masalah jangka panjangnya. Masalah yang keempat, biaya yang dikeluarkan itu tentu tidaklah murah. Kenapa tidak murah? Karena biaya yang harus kita keluarkan banyak. Contohnya seperti kita mau mengundang tenaga ahli. Tentu kalau mau menghadirkan tenaga ahli biayanya besar, ya kan? Terus yang ketiga, hasil penilaian kinerja akan menjadi bahan masukan bagi pimpinan. Yang keempat, jika hasil penilaian kinerja dipublikasikan dan karyawan mengetahui hasil kinerja tersebut, biasanya akan menjadi perbincangan. Apalagi kalau hasil kinerjanya itu di bawah rata-rata, tentu dia akan merasa minder dengan diri dia sendiri. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan dalam segmen pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Kenapa? Karena organisasi dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan dalam suatu organisasi. Dan tujuan yang dilakukan pengukuran kinerja ini untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam bentuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar suatu sistem evaluasi kinerja dapat berjalan efektif, maka ada persyaratan yang harus diterapkan. Antaranya, sistem evaluasi kinerja harus sesuai dengan kebutuhan spesifik daripada organisasi. Yang kedua, faktor penilaian harus subjektif dan sekonkret mungkin. Yang ketiga, evaluasi kinerja harus bebas dan bias. Yang keempat, prosedur dan administrasi evaluasi kinerja harus seragam. Yang kelima, sistem evaluasi kinerja harus mudah dioperasikan. Yang keenam, hasil sistem evaluasi kinerja harus dipakai untuk mengambil keputusan. Demikianlah tadi apa yang bisa Ibu paparkan terkait penilaian kinerja yang dapat Ibu simpulkan agar penilaian kinerja itu dapat berjalan dengan baik bagi karyawan dan perusahaan. Tentu penilaian yang dilakukan adalah harus objektif dengan sistem pendekatan. Kenapa sistem pendekatan itu penting? Karena biasanya ada kedekatan unsur kekeluargaan dan kita dekat, kita merangkul bawahan kita bisa mengetahui segala kendala-kendala yang membuat dia kenapa bisa turun kinerjanya. Tentu kita bisa memberikan solusi yang baik sehingga terpenuhi dan bisa meningkatkan kualitas daripada karyawan itu sendiri maupun kinerja daripada perusahaan. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.